Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini kita mencoba membahas tentang isu yang lagi tren, yang lagi diperbincangkan oleh banyak orang dalam beberapa minggu terakhir. Ada klaim bahwa ada sekitar 100 juta uh, rakyat ingin pemilu 2024 ditunda. Uniknya, klaim ini bersumber dari big data sosial media. Jadi pada slide ini, pada presentasi ini kami coba membahas seputar isu apakah apakah big data sosial media itu punya possibility dalam membuat keputusan. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang isu tersebut, saya membahas dulu beberapa hal terkait dengan big data. Apa itu sih big data? Kalau kita lihat secara detail, bahwa dalam pemahaman sederhana kita akan membuat kesimpulan kemungkinan big data itu apakah data yang banyak atau datanya dengan volume yang sangat besar. Jadi dikatakan big data itu kalau ukurannya besar. Yang kedua, kecepatan dalam menghasilkan data. Berapa orang melakukan aktivitas postingan, ada berapa data yang terjadi dalam setiap, yang dibuat dalam setiap menit itu, setiap detik itu, setiap jam itu kira-kira ada berapa. Ada kontinuitas data yang dibilang dengan velocity. Kemudian dikatakan big data juga kalau masuk unsur keberagaman. Aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pengguna sosial media. Misalkan ya, melakukan aktivitas postingan. Ada kategori misalkan teks yang dia posting. Okay. Ada juga kategori yang dia posting itu adalah misalkan foto. Okay. Ada juga misalkan video. Bahkan ada orang memposting audio. Okay. Inilah yang dibilang dengan keberagaman data. Jadi dikatakan big data itu ya kalau pertama volume datanya besar, kecepatan data yang dihasilkan juga sangat tinggi, kemudian keberagaman data itu sendiri. Big data sosial media erat kaitannya dengan membuat sebuah keputusan. Saya kasih contoh ilustrasi. Ini banyak, ada ribuan orang. Jika semua ini melakukan aktivitas sosial media, ada yang memposting teks, ada yang memposting foto, ada yang memposting video. Kira-kira kalau diakumulasi berapa? Contoh, postingan dari Bapak Presiden, misalkan ini dari Pak Mahfud, Pak Menteri Agama, dan Pak Fahri Hamzah. Yang mana yang menjadi big data? Jika postingan ini diakumulasi, jika dikumpul postingan-postingan data ini, kita ilustrasikan seperti gambar ini, akan membentuk data dengan jumlah yang banyak. Inilah yang akan dianalisis. Sebagai contoh, data-data yang orang-orang posting pada sosial media, kemudian diekstrak. Ketika diekstrak, kita akan mendapat sebuah pemahaman. Ternyata postingan-postingan ini erat kaitannya dengan sentimen orang terhadap isu-isu tertentu. Jadi percakapan-percakapan orang pada sosial media pada prinsipnya kalau dalam big data sosial media erat kaitannya dengan sentimen. Misalkan sentimen tentang apa? Contoh sentimen tentang kenaikan bahan bakar, sentimen tentang kelangkaan minyak goreng misalnya. Dalam big data sosial media itu
Orang-orang yang melakukan aktivitas postingan akan ketahuan siapa dia sebenarnya. Kemudian apa yang dia posting. Posting ini terkait dengan apa sebenarnya ini yang dia bicarakan. Tanggalnya, tanggal kapan, jamnya juga jam berapa, titik koordinatnya di mana misalkan. Jadi secara personal orang-orang dapat teridentifikasi. Dia membicarakan tentang apa, jumlah followersnya berapa, jumlah statusnya berapa, jumlah temannya berapa, dan lain sebagainya. Dan lokasinya, misalkan lokasi postingnya di mana, dan lain sebagainya. Data-data postingan orang-orang pada media sosial itu kemudian dikumpul, diekstrak, tapi melakukan crawling data. Kemudian data-data hasil crawling tadi kemudian kita kumpulkan, kita analisis. Kami mencoba melakukan analisis terhadap sentimen masyarakat terhadap penanganan COVID. Ini yang sudah kami buatkan dalam bentuk program. Kami mencoba menggunakan teknik klasifikasi, algoritma klasifikasi. Apakah postingan orang-orang itu masuk dalam kategori apakah positif kah? Apakah netral kah? Ataukah negatif? Kami berpendapat bahwa kemungkinan besar data hasil olahan yang diklaim sebanyak 110 juta orang itu erat kaitannya dengan keputusan dari postingan tersebut akan menghasilkan informasi apakah postingan itu negatif, positif, maupun netral. Jadi kalau misalkan positif dari sisi postingan, masyarakat tersebut ingin diperpanjang masa jabatan Pak Presiden. Pada prinsipnya, sentimen masyarakat terhadap penanganan COVID ini yang menjadi rujukan, ini yang menjadi penilaian bahwa masyarakat itu senang ataupun suka dengan keadaan itu sendiri. Misalkan mereka senang, mereka penilaian terhadap penanganan COVID itu sangat bagus, sangat positif, sangat negatif. Jadi kami menduga bahwa teks postingan-postingan orang-orang yang diklaim salah satu caranya juga diolah dengan cara seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengetahui 110 juta user ini pemilu ditunda misalkan. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri jumlah pengguna sosial media itu ada sekitar 191 juta orang. Apakah benar dari 191 juta orang ini ada sekitar 110 juta orang setuju ingin presiden, ingin pemilu ditunda? Bagaimana cara menganalisis? Banyak orang beranggapan bahwa sekitar 110 juta orang. Kalau dari sisi teks postingan yang mau dianalisis, apakah mungkin? Kalau dari sisi teks komentar orang, apakah juga mungkin? Sebanyak 110 juta orang ini. Apakah dari 110 juta teks postingan membicarakan case yang kita bahas ini? Apakah 110 juta itu akun pengguna sosial media betul? Apakah di antara 110 juta itu adalah foto atau gambar-gambar yang bertuliskan konten-konten tertentu, misalkan presiden 3 periode, penundaan pemilu dan lain sebagainya? Ataukah di antara 110 juta data itu adalah video? Ataukah di antara 110 juta itu respon positif pengguna terhadap kinerja pemerintah? Bisa jadi juga bahwa respon positif terhadap kinerja pemerintah itu menjadi klaim bahwa masyarakat ingin perpanjangan masa jabatan. Apakah data 110 juta ini adalah gabungan dari keseluruhan
6 item ini. Kemudian apa yang menjadi isu dalam sosial media itu sendiri? Ya, tingkat kepercayaan orang. Kita tidak bisa menafikan bahwa dalam bersosial media banyak akun-akun anonim yang kita tidak tahu siapa yang memposting itu, siapa yang berkomentar itu, siapa yang mengupload foto, siapa yang mengupload video. Problem berikutnya juga, di dalam data sosial media bisa saja juga orang punya akun lebih dari satu. Misalkan saya punya Facebook, tapi akun saya lebih dari satu, misalkan 2 atau 3. Artinya kita menganalisis orang dengan orang yang sama, dengan jenis yang sama. Apalagi masalah berikutnya, setiap orang itu mungkin punya sosial media lebih dari satu. Ada yang punya Instagram, ada yang punya Facebook, ada yang punya Twitter, dan lain sebagainya. Ataukah ada juga postingan-postingan itu hoax, beritanya tidak jelas, beritanya tidak benar. Pertanyaannya, dari 191 juta pengguna sosmed, apakah semua akun anonim? Apakah postingan-postingan itu hoax semua? Punya lebih dari satu akun, punya lebih dari satu sosmed. Inilah kalau dalam analisis kita bilang error. Pertanyaannya, apakah errornya bisa diterima? Apakah 100 juta pengguna sosmed dari 191 juta pengguna sosmed ini, kalau kita klaim 110 juta pengguna memposting ini pemilu ditunda, ini dalam kurun waktu tertentu ya, dalam periode tertentu yang saya bahas, yang kita bahas. Dari misalkan dari 190 juta pengguna sosmed itu, klaimnya ada klaim bahwa 110 juta pengguna memposting, 110 juta pengguna ingin pemilu ditunda, berarti ada 110 juta pengguna memposting X ataupun itu gambar ataupun video ingin pemilu itu ditunda. Kalau kita hitung persentasenya sekitar 70%. Berarti dari total 191 juta ini sekitar 70% pada kurun waktu tertentu orang membicarakan pemilu ditunda. Ada sekitar 81 juta di kurun waktu yang sama, ini orang berbicara tentang pendidikan, memposting tentang ekonomi misalnya, posting tentang kesehatan, misalnya perdagangan, muda-mudi, posting tentang restoran, pariwisata, dan lain sebagainya. Ini ada sekitar 30%. Coba kita pikirkan bersama, dalam kurun waktu tertentu, apakah benar ada 110 juta orang pengguna ingin memposting sesuatu, ingin pemilu ditunda, sementara sisanya itu hanya berbicara tentang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, memposting itu. Itu barangkali yang bisa saya share. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.